Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi oleh perbukitan di Pulau Sumatera, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Ia bekerja sebagai petani dan pemburu ikan. Toba dikenal sebagai pria yang rajin dan jujur, walaupun hidupnya sangat sederhana. Setiap hari, ia menuruni lembah menuju sungai untuk mencari ikan sebagai makanannya sehari-hari. Suatu hari, saat mentari menggantung tinggi di langit, Toba membawa kailnya dan pergi memancing ke sebuah sungai yang tenang dan jernih. Ia duduk di bawah pohon rindang, melemparkan mata pancing ke air dan menunggu. Tapi hari itu aneh, lama menunggu tak seekor pun ikan menyambar. Baru ketika matahari mulai condong ke barat, kailnya bergerak hebat. Toba dengan sigap menariknya. Yang membuatnya terbelalak, ikan yang terpancing itu bukan ikan biasa. Sisiknya berkilauan seperti emas, dan matanya bersinar lembut seperti kristal. Ikan itu sangat cantik, bahkan tampak seperti makhluk dari dunia lain. Saat hendak dimasukkan ke dalam keranjang bambu, ikan itu tiba-tiba berbicara. "Jangan sakiti aku. Jika kau bebaskan aku akan memberimu sesuatu yang luar biasa." Toba terkejut bukan main, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kau bisa berbicara?" Ikan itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukan ikan biasa. Bebaskan aku dan kau akan tahu kebenarannya." Setelah berpikir sejenak, Toba pun melepaskan ikan itu kembali ke air. Namun yang terjadi berikutnya sungguh di luar nalar. Dalam sekejap mata, air sungai memercik dan berubah jadi pusaran. Dari dalamnya, muncul seorang gadis cantik jelita, berpakaian indah seperti putri kerajaan. Kulitnya cerah, rambutnya hitam panjang tergerai, dan senyum di wajahnya memancarkan cahaya ketenangan. "Aku adalah ikan yang tadi kau pancing," ujar gadis itu. "Namaku Putri Ikan. Aku berasal dari dunia bawah air. Karena kebaikan hatimu, aku akan membalasmu." Toba terperangah. Ini lebih dari sekadar mimpi. Ia tak percaya bahwa seorang gadis secantik itu kini berdiri di hadapannya karena belas kasihannya terhadap seekor ikan. "Apa maksudmu dengan membalas?" tanyanya pelan. Putri Ikan menatapnya dengan lembut. "Jika kau bersedia, aku ingin menjadi istrimu." Toba kaget dan tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya berkecamuk antara rasa takut, kagum, dan harapan. Hidupnya yang selama ini sepi, kini berubah hanya dalam satu sore. Namun Putri Ikan menambahkan satu syarat. "Kau boleh menerimaku, tapi jangan pernah mengungkit asal-usulku yang sebenarnya. Jika kau melanggar, bencana besar akan datang." Dan disinilah kisah luar biasa itu dimulai. Setelah mendengar penjelasan dari Putri Ikan, Toba berdiri terpaku, jantungnya berdentum cepat seperti genderang. Ia mencoba menyelami makna dari kata-kata gadis jelita itu. Apakah ini nyata, atau hanya ilusi dari rasa lapar dan letih? Tapi setiap helaan napas gadis itu nyata. Setiap langkahnya di tanah menghasilkan jejak. Ini bukan mimpi. "Aku ingin jadi istrimu," ulang Putri Ikan dengan suara lembut namun tegas. "Tapi kau harus berjanji, jangan sekalipun menyebutkan asal-usulku. Itu adalah perjanjian suci." Toba akhirnya mengangguk. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ini adalah keberuntungan langka. "Aku berjanji," katanya. "Demi apapun aku tidak akan pernah menyebutkan asal-usulmu." Dengan ikrar itu, Putri Ikan mengulurkan tangan. Dalam sentuhan itu ada kehangatan yang tak biasa. Bagaikan aliran mata air dari gunung, menghapus seluruh letih, sepi, dan luka di hati Toba. Mereka pun pulang ke gubuk kecil milik Toba. Dan malam itu, bintang-bintang tampak bersinar lebih terang dari biasanya. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan pernikahan sederhana. Tak ada pesta besar, hanya doa syukur di tengah ladang dan sambutan hangat dari para tetangga. Mereka heran dengan keberuntungan Toba, bagaimana seorang petani biasa bisa menikahi wanita secantik bidadari. Namun Putri Ikan bersikap sangat ramah, sopan, dan bijaksana. Tak butuh waktu lama, ia dicintai oleh semua orang di desa.
Hari-hari Toba dan istrinya dipenuhi kebahagiaan. Mereka bekerja bersama di ladang, tertawa di dapur saat memasak, dan tidur nyenyak dalam kehangatan kasih. Bahkan tanah yang mereka garap tampak lebih subur dari sebelumnya. Hasil panen mereka melimpah, dan Toba mulai dikenal sebagai petani yang makmur. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka bertambah saat sang istri mengandung. Toba begitu gembira, membayangkan suara tawa anak kecil di tengah rumahnya yang dulu sunyi. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Kulitnya bersih, matanya bersinar seperti ibunya, tapi tubuhnya agak unik. Ia tumbuh dengan cepat dan sangat kuat untuk anak seusianya. Anak itu diberi nama Samosir. Namun seiring pertumbuhannya, Samosir mulai menunjukkan sifat yang keras kepala. Ia cerdas, lincah, tapi juga bandel dan suka membantah. Ia sering bermain di sawah, membantu sedikit, lalu lari tanpa menyelesaikan tugas. Ibunya memaklumi dan penuh kesabaran, tapi Toba semakin lama mulai kesal. Dalam hatinya bibit kemarahan kecil mulai tumbuh. Dan benih itulah yang kelak akan mengguncang tanah, langit, dan air. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat dan gesit. Tubuhnya lebih besar dari anak seusianya, dan tenaganya seperti 2 orang dewasa. Namun di balik kelebihannya itu, ada tabiat yang sulit dikendalikan. Ia bandel, keras kepala, dan suka membantah. Sejak pagi, ibunya menyuruhnya membantu di ladang atau mengambil air di sungai. Tapi Samosir seringkali hanya menjawab, "Nanti," lalu lari bermain dengan teman-temannya. Ia berlari ke bukit, memanjat pohon, berenang di sungai, dan pulang saat matahari nyaris tenggelam. Ketika ditegur, ia hanya tertawa atau malah membanting tempurung air yang dibawanya. Toba, yang terbiasa hidup dalam keteraturan, mulai kehilangan kesabaran. Apalagi saat pekerjaan rumah tak terselesaikan karena ulah Samosir. Sang ayah mulai menganggapnya sebagai beban, bukan anugerah. Berkali-kali Toba menasihatinya, tapi Samosir tetap seperti air yang sulit digenggam. Suatu hari, Samosir diberi tugas sederhana oleh ayahnya, mengantarkan makanan ke ladang. Ibu telah menyiapkan bekal nasi, ikan bakar, dan air minum yang dibungkus dalam daun pisang. "Bawakan ini ke ayahmu sebelum matahari tepat di atas kepala," pesan sang ibu. "Jangan bermain-main." Samosir mengangguk lalu berlari dengan semangat. Tapi di tengah jalan ia bertemu kawan-kawannya yang sedang bermain layang-layang. Ia pun tergoda. Tanpa pikir panjang, ia meletakkan makanan itu di pinggir jalan dan ikut bermain. Layang-layang menari di langit, tawa mereka bergema hingga sore. Ia lupa waktu. Ketika akhirnya ia sadar, matahari hampir tenggelam. Ia kembali ke tempat bekal diletakkan, tapi makanan itu sudah hilang. Mungkin dimakan anjing atau burung. Dengan panik, ia membawa bungkusan kosong itu dan berjalan pelan menuju ladang. Toba sudah menunggunya. Wajahnya letih dan penuh keringat. Ketika melihat Samosir datang dengan tangan hampa dan muka lusuh, amarahnya pun meluap. "Kau kemana saja? Aku menunggu seharian, dan kau malah bermain?" Samosir gugup. "Maaf, ayah, aku lupa." Toba menggertakkan gigi, suaranya meledak. "Kau sungguh anak bodoh dan keras kepala. Dasar anak ikan, anak makhluk air." Seketika, suasana berubah. Angin berhenti bertiup, burung berhenti berkicau. Dan Samosir menatap ayahnya dengan mata membesar. Kata-kata itu, anak ikan, menghantam lebih keras dari cambuk. Jauh di ladang, sang ibu yang tengah memetik sayur, tiba-tiba menjatuhkan keranjangnya. Tubuhnya gemetar, ucapannya dulu telah dilanggar. Langit mulai menggelap, awan hitam berkumpul di atas kepala. Pertanda bencana telah tiba. Hujan belum turun, namun udara terasa berat dan mendadak dingin. Seolah alam pun ikut terdiam oleh kemarahan yang tak seharusnya terucap. Samosir menatap ayahnya tanpa berkedip. "Anak ikan," kata itu bergema di kepalanya. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi ada luka yang muncul tiba-tiba di dadanya. Bukan karena dimarahi, tapi karena wajah ibunya tiba-tiba terlintas, penuh senyum dan kasih, yang kini terasa akan menghilang. Toba, yang semula meledak karena amarah, mulai menyadari sesuatu.
Mulutnya mengucapkan kata terlarang yang dulu ia janjikan tak akan pernah ia lontarkan. Sekujur tubuhnya mendadak dingin. Ia berdiri diam seperti patung, gemetar perlahan. Tak lama kemudian, putri ikan datang berlari dari arah rumah. Tubuhnya basah karena keringat, dan matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena murka. "Toba," ucapnya pelan tapi tajam. "Kau telah melanggar janjimu." Aku tidak sengaja," ucap Toba lirih. "Aku marah, aku tak tahan." "Kau telah bersumpah, kau mengucapkan ikrar?" Suara istrinya kini bergema, seolah disertai suara air yang mengalir deras di bawah tanah. Angin mendadak bertiup kencang. Petir menyambar dari langit yang mendung, dan tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dari kaki putri ikan, air muncul dari sela-sela batu dan rerumputan. Mengalir deras, seperti sungai yang baru Samosir menangis berlari ke arah ibunya. "Ibu, jangan pergi." Tapi sang ibu hanya memandang anaknya dengan air mata berlinang. "Anakku, kau harus selamat." Putri ikan memeluk Samosir sejenak, lalu berteriak ke langit, "Wahai bumi, wahai air, wahai langit, aku bersumpah atas nama perjanjianku, biarkan kebenaran muncul, dan biarkan yang melanggar menuai akibatnya." Dengan satu hentakan kaki ke tanah, bumi seolah retak. Air memancar dari segala penjuru. Dari celah bebatuan, dari mata air yang membesar, dari sungai kecil yang mendadak meluap. Desa mulai tergenang. Air naik begitu cepat, membentuk gelombang yang menenggelamkan ladang, rumah, dan jalanan. Toba hanya bisa berdiri, memandang sekeliling. Ia tak sempat berlari. Air telah melingkupinya, dan dalam waktu singkat tubuhnya terseret dan lenyap bersama pusaran. Putri ikan memeluk Samosir dan membisikkan mantra pelindung. Dalam satu kilatan cahaya, tubuh sang anak terangkat ke dataran tinggi yang aman. Sebuah bukit kecil di tengah luapan air. Dari sanalah kelak akan tumbuh pulau kecil yang disebut Pulau Samosir. Dan air terus naik, hingga membentuk danau maha luas. Danau yang lahir dari sumpah, air mata, dan kutukan. Dan itulah awal mula terbentuknya Danau Toba. Namun, kisahnya belum selesai. Air kini telah menutupi seluruh lembah. Hutan-hutan lenyap ditelan gelombang, sawah berubah menjadi dasar danau, dan rumah-rumah penduduk sirna tanpa jejak. Hanya satu tempat yang tetap kering. Sebuah pulau kecil di tengah danau yang baru terbentuk. Di sanalah Samosir terbaring lemas, tubuhnya terlindungi oleh kekuatan ibunya yang terakhir. Pulau itu tidak biasa, tanahnya subur, udaranya sejuk, dan burung-burung segera datang untuk bersarang. Awan mendadak cerah di atasnya, seolah langit memberikan perlindungan khusus pada tanah kecil itu. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun masyarakat yang selamat dari pinggiran danau mulai menyebutnya Pulau Samosir, mengambil nama dari anak yang selamat dari murka air. Samosir bangun dengan tubuh menggigil. Air mata masih menempel di pipinya. Ia memanggil-manggil ibunya, tapi hanya gema yang kembali. "Ibu, ayah," ucapnya berulang-ulang, namun hanya angin yang menjawab. Ia kini sendirian, di sebuah tempat asing, dikelilingi air sejauh mata memandang. Beberapa hari pertama, Samosir bertahan dari buah-buahan liar dan akar yang ia temukan. Ia tidur di bawah pohon ditemani suara angin dan nyanyian burung. Namun meski sunyi, ia tidak merasa sepenuhnya takut. Ada rasa hangat yang menjaga. Kadang ia bermimpi bertemu ibunya yang tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Kau tidak sendiri," begitu suara ibunya dalam mimpi. Tak lama, beberapa nelayan dari desa sekitar menemukan pulau itu ketika perahu mereka hanyut ke tengah danau. Mereka terkejut melihat ada seorang anak sendirian di sana. Ketika Samosir menceritakan kisahnya, para nelayan terdiam. Sebagian menganggap itu dongeng, sebagian lainnya percaya bahwa anak itu adalah titisan dari dunia lain. Namun satu hal yang pasti, pulau itu nyata. Dan Samosir hidup. Berita tentang anak yang selamat di tengah danau ajaib menyebar ke berbagai penjuru. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa membawa makanan, beberapa menawar perlindungan. Dan tak sedikit yang mulai menetap di sana, membangun rumah, membuka ladang, dan menjadikan pulau itu sebagai tempat tinggal baru.
Samosir tumbuh besar bersama masyarakat baru itu. Ia menjadi pemuda yang bijak dan kuat, mewarisi semangat ayahnya dan kelembutan hati ibunya. Pulau itu, yang dulunya sunyi, kini berkembang menjadi pusat kehidupan. Dan seiring waktu, Danau Toba dan Pulau Samosir menjadi simbol tentang cinta, janji, dan akibat dari pelanggaran yang tak boleh dilakukan. Namun sejarah tak berhenti di sana, sebab air yang melingkupi Danau Toba menyimpan lebih banyak rahasia. Meski kehidupan di sekitar Danau Toba mulai pulih, dan Pulau Samosir tumbuh sebagai pusat baru, tetapi alam seakan menyisakan jejak luka yang dalam. Di malam-malam tertentu, danau yang tenang berubah menjadi cermin pekat yang memantulkan cahaya bulan dengan dingin. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang tak biasa. Kadang terdengar suara tangisan di malam hari, seperti bisikan dari bawah permukaan air. Orang-orang tua di desa percaya bahwa danau ini bukan hanya sekadar danau biasa. Airnya adalah wujud dari sumpah sakral yang pernah dilanggar. Mereka meyakini bahwa roh putri ikan masih bersemayam di sana, menjaga keseimbangan dan mengawasi mereka yang tinggal di sekelilingnya. Samosir, yang kini telah remaja, sering termenung di tepi danau. Ia merasa panggilan halus setiap kali memandang air yang luas itu. Ada ikatan batin yang tak bisa dijelaskan. Kadang, saat ia berbaring di malam hari, ia bermimpi dirinya berenang di bawah danau, bertemu ikan-ikan emas, dan sebuah sosok bersinar yang memeluknya tanpa suara. Suatu malam, ketika langit sedang cerah dan bintang bertaburan, Samosir pergi ke tepi danau seorang diri. Ia membawa sesajen dari hasil ladang, padi, buah, dan air bersih, lalu diletakkan di atas batu besar. Ia menunduk dan berbisik, "Ibu, jika engkau masih mendengar, aku ingin tahu, apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahan ayah." Angin seolah berhenti, daun-daun tak bergerak. Dan dari kejauhan, permukaan air memunculkan cahaya lembut, seperti pantulan lentera dari dasar danau. Di saat itulah Samosir mendengar suara lembut dalam hatinya. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam jiwanya. Jagalah tanah ini. Jangan biarkan ketamakan dan kemarahan merusaknya seperti dulu. Sejak malam itu, Samosir merasa seolah diberi tugas. Ia mulai mengajak penduduk untuk hidup selaras dengan alam. Ia melarang penebangan hutan sembarangan, mengajak mereka menjaga kebersihan danau, dan mengajarkan nilai kebaikan serta kesabaran. Beberapa warga tua mulai percaya bahwa Samosir bukan sekadar anak biasa. Ia membawa berkah, tapi juga tanggung jawab. Pulau itu tak hanya sebuah daratan di tengah danau. Ia adalah lambang pengampunan, keteguhan hati, dan awal dari peradaban baru. Namun, legenda Danau Toba tak berhenti sampai di situ. Sebab, masih ada sisa rahasia yang tersimpan di dasar air yang tenang. Sejak malam pertemuan batin di tepi danau itu, Samosir menjadi pribadi yang lebih dalam. Ia tak lagi sekadar pemuda yang kuat dan bijak, tapi kini bagaikan penuntun ruhani bagi masyarakat Pulau Samosir. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang terhubung erat dengan danau, seakan darahnya mengalir bersama aliran air itu sendiri. Namun keanehan pun mulai muncul. Beberapa penduduk mulai mengaku melihat bayangan putih di tengah danau saat fajar menyingsing. Ada pula yang mendengar gemericik air di saat cuaca cerah tanpa angin, seperti seseorang yang sedang mandi di danau. Yang paling mengejutkan, nelayan yang biasa menjala ikan melaporkan kadang jala mereka, penuh dengan ikan emas bersinar, lalu hilang dalam sekejap. Tokoh tua di desa akhirnya menceritakan kisah yang selama ini disimpan. Di dasar Danau Toba, tinggal para penjaga air, makhluk tak kasat mata yang diciptakan oleh kekuatan putri ikan, untuk menjaga danau dari tangan-tangan yang serakah. Penjaga ini tidak berbicara, tidak menampakkan wujudnya, tapi mereka tahu isi hati manusia. Bila seseorang berniat jahat, danau akan menolak mereka. Ikan-ikan menghilang, perahu rusak sendiri, bahkan badai bisa tiba-tiba datang. Samosir mendengar cerita itu dengan hati bergetar. Ia percaya. Dan malam itu, ia memutuskan untuk berbicara kepada danau lagi,
Kali ini bukan hanya memohon tapi menawarkan diri. Jika kalian para penjaga benar-benar ada, katanya dari pinggir danau yang sunyi, izinkan aku menjadi bagian dari penjaga danau ini. Aku akan menjaga warisan ibuku dan mencegah manusia merusaknya. Tak lama setelah itu, Samosir mulai mendapat penglihatan-penglihatan aneh dalam mimpinya. Ia melihat masa depan danau, melihat kapal-kapal besar yang melintas, manusia-manusia dari negeri jauh datang membawa alat dan bangunan. Ia melihat danau mulai kotor, ikan-ikan mati, dan hutan gundul. Tapi ia juga melihat dirinya berdiri di tengah masyarakat, mengingatkan mereka, menolak keserakahan, dan membawa mereka kembali pada kebaikan. Bangun dari mimpinya, Samosir tahu, hidupnya bukan lagi milik pribadi. Ia adalah anak dari danau, anak dari sumpah, dan anak dari dua dunia. Dan jauh di kedalaman, di dasar Danau Toba yang tenang, sepasang mata emas membuka perlahan. Penjaga itu mendengar. Hari-hari di Pulau Samosir berjalan seperti biasa. Namun batin Samosir tak pernah lagi sama. Ia mulai memimpikan hal-hal yang tak dimengerti orang lain. Ia bisa mendengar suara alam, angin yang berbisik, pohon yang menunduk, bahkan batu yang seolah menyimpan kenangan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung utuh di langit, Samosir bermimpi dirinya turun ke dasar Danau Toba. Airnya begitu jernih, tetapi terasa tak berujung. Di kedalaman, ia melihat reruntuhan seperti istana, bangunan megah yang bercahaya keemasan, dan di sana berdiri sosok-sosok berjubah putih dengan wajah bersinar lembut. Mereka adalah para leluhur air, roh-roh kuno yang dahulu tinggal di kerajaan bawah danau bersama putri ikan. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata dalam bahasa yang tak terdengar, namun langsung dimengerti hatinya. Wahai keturunan darah dua dari dunia, kau telah dipilih bukan hanya untuk menjaga danau ini, tetapi untuk menyambung dua alam yang terpisah. Jangan biarkan sumpah ibumu hilang sia-sia. Jagalah keseimbangan. Lindungi tanah ini dari lupa. Ketika Samosir bangun, tubuhnya menggigil tapi hatinya tenang. Ia merasa sebuah beban turun ke pundaknya, tapi bukan beban yang menakutkan, melainkan tanggung jawab suci. Ia mulai mengumpulkan para tetua kampung, menceritakan mimpinya, dan mengajak mereka kembali menghormati alam. Ia menyusun aturan adat. Tak boleh membuang sampah ke danau, tak boleh menangkap ikan berlebih, tak boleh menebang pohon tanpa upacara izin. Ia bahkan memimpin ritual di pinggir danau untuk memohon izin jika akan membuka lahan baru. Awalnya, sebagian orang menganggapnya aneh. Tapi setelah beberapa kejadian misterius, perahu yang terbalik tanpa sebab, dan keluarga yang kehilangan ternak usai menebang hutan sembarangan, mereka mulai percaya. Lambat laun, nilai-nilai luhur tumbuh di tengah masyarakat. Dan Pulau Samosir menjadi tempat sakral, bukan hanya karena alamnya indah, tapi karena di sanalah warisan air dan darat menyatu. Orang-orang dari desa lain datang untuk belajar adat dan menghormati sang penjaga danau. Namun jauh di luar batas pandang, di negeri-negeri yang belum mengenal kisah ini, ancaman baru mulai muncul. Ancaman yang tidak datang dari danau, melainkan dari dunia manusia sendiri. Keserakahan. Dan Samosir akan diuji. Lagi. Tahun-tahun berlalu. Pulau Samosir semakin dikenal, tak hanya oleh penduduk sekitar, tapi juga oleh orang-orang dari luar wilayah. Cerita tentang pulau misterius di tengah danau luas, yang dihuni keturunan dari makhluk air, menyebar hingga ke telinga para saudagar dan penguasa dari negeri jauh di utara. Suatu hari, sebuah perahu besar berlayar menuju Danau Toba. Tak seperti perahu nelayan biasa, kapal ini dihias megah dan dikawal puluhan orang bersenjata. Di dalamnya, duduk seorang saudagar kaya bernama Raja Parjalang. Seorang yang terkenal karena membangun kekayaannya dari tanah dan tambang. Ia mendengar bahwa di dasar Danau Toba terdapat batu-batu mulia, dan bahwa Pulau Samosir menyimpan logam langka dari tanah purba. Saat tiba, Raja Parjalang disambut oleh Samosir sendiri, yang kini menjadi pemimpin spiritual dan adat. Dengan tenang, Samosir menyambut tamu itu dan bertanya tujuan kedatangannya. Kami ingin bekerja sama.
kata sang saudagar dengan senyum licik. Kami akan bantu membangun pelabuhan, menebang beberapa hutan, dan mengambil sumber daya di sekitar danau. Sebagai gantinya, kami bawa emas dan kemewahan untuk pendudukmu. Samosir menatapnya dengan datar. Ia tahu betul bahwa yang dibawa bukan kemajuan, melainkan kehancuran. Tanah ini bukan milik saya. Ia milik leluhur, milik ibu saya, milik danau itu sendiri, katanya. Jika kau sentuh tanpa izin, kau akan membangunkan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Raja Parjalang tertawa. Kau terlalu percaya pada dongeng. Ini zamannya manusia berkuasa, bukan air dan roh. Malam itu, Samosir mengumpulkan para tetua. Ia mengingatkan mereka, dulu saat ayahku melanggar sumpah, danau ini menelan segalanya. Kini, ancaman datang lagi, bukan dari amarah pribadi, tapi dari kerakusan yang dibungkus kemajuan. Kita harus memilih, tunduk atau menjaga warisan. Esok harinya, para penjaga adat mengusir Raja Parjalang dan rombongannya dengan sopan, namun tegas. Tapi saudagar itu tak pulang. Ia berkemah di seberang danau, membangun pos rahasia, dan mulai menggali tanah secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Saat itu pula danau mulai berubah. Ikan-ikan menghilang dari permukaan. Kabut muncul meski matahari bersinar. Dan di malam hari, suara ratapan samar kembali terdengar, lebih keras dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Penjaga yang lama terdiam kini mulai bergerak, dan amarah air kembali bangkit dari tidur panjangnya. Ketika kaki-kaki serakah mulai mencemari tanah suci Danau Toba, alam pun bereaksi. Pohon-pohon tua merunduk layu meski tak terkena api, burung-burung malam beterbangan di siang hari. Dan air danau yang biasanya jernih dan tenang mulai berwarna kehijauan, beriak meski tak ada angin. Tanda-tanda kemarahan itu tidak datang seperti badai, tapi perlahan, seperti raksasa yang baru bangkit dari tidurnya. Samosir, yang merasakan setiap getar perubahan itu, bermeditasi di tepi danau selama 3 hari 3 malam. Ia mencoba mendamaikan dua dunia manusia dan dunia air, namun bisikan yang ia terima hanya satu, tegakkan kebenaran atau terima kehancuran. Di sisi lain danau, Raja Parjalang semakin nekat. Meski telah diperingatkan, ia terus menggali tanah, menguras sungai kecil, bahkan mencoba mengebom bebatuan besar demi mencari batu mulia. Ia tidak sadar bahwa setiap ledakan yang ia buat menyayat dinding alam yang sakral. Malam kelima setelah penggalian dimulai, langit mendadak berubah. Petir menyambar tanpa suara, membentuk guratan cahaya di atas danau. Lalu, dari tengah perairan muncullah kabut pekat, bukan putih, tapi kehijauan berkilau seperti sisik ikan. Kabut itu bergerak, melingkar, hingga membentuk pusaran di atas perkemahan Raja Parjalang. Orang-orangnya mulai panik. Perahu-perahu oleng dan tali tambat putus tanpa sebab. Air danau naik perlahan, lalu melonjak seperti gelombang raksasa, menghantam tenda dan alat berat mereka. Hujan turun deras, tapi air itu bukan air biasa, beraroma amis seperti darah ikan dan terasa panas seperti bara. Raja Parjalang sendiri berlari ke tepian, namun tanah yang ia pijak longsor seketika. Ia jatuh ke danau, dan tubuhnya ditelan air yang berputar. Tak pernah ditemukan lagi, bahkan jasadnya pun lenyap. Saat fajar menyingsing, danau kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dari perkemahan megah itu, hanya tersisa sisa bambu hangus dan bau belerang samar. Orang-orang yang selamat dari kejadian itu tak pernah kembali. Mereka menyebar ke desa-desa, menceritakan kisah mengerikan tentang amarah danau, dan tentang seorang penjaga bernama Samosir. Sejak saat itu, tak ada satupun orang yang berani mencemari danau lagi. Bahkan berbicara keras di tepi danau dianggap tabu. Semua tunduk, semua hormat. Namun bagi Samosir, ini belum akhir. Masih ada satu tugas terakhir yang harus ia tunaikan. Menyegel warisan ibunya, agar tak ada generasi di masa depan yang mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kejadian lenyapnya Raja Parjalang, suasana di sekitar Danau Toba berubah drastis. Penduduk hidup lebih tenang.
namun sekaligus penuh hormat. Pulau Samosir menjadi pusat pembelajaran adat dan alam. Orang-orang dari desa jauh datang bukan untuk berdagang, tapi untuk belajar tentang kehidupan yang seimbang dengan alam semesta. Samosir, yang kini telah tumbuh menjadi lelaki dewasa, memutuskan untuk mengakhiri satu bab penting dari perjalanan hidupnya. Ia sadar, selama roh sang ibu dan para leluhur masih terbuka pada dunia manusia, kekuatan danau bisa sewaktu-waktu bangkit bila dilanggar. Ia pun mulai melakukan perjalanan mengelilingi seluruh tepian danau sendiri. Di setiap tempat penting, ia membuat tanda. Di bebatuan besar, ia ukir simbol air dan langit. Di pohon tertua, ia tanam manik-manik dari tanah liat suci. Ia menyanyikan doa-doa kuno yang ia pelajari dari mimpinya, dan memohon pada alam agar menerima segel perdamaian. Di puncak perjalanannya, ia kembali ke tempat ibunya dulu muncul dari air, sebuah batu besar di tepi danau, yang kini disebut Batu Pangaribuan. Di sana, Samosir melakukan ritual terakhir. Ia menyalakan api dari ranting yang tumbuh di bawah cahaya bulan, dan meletakkan sepotong kain warisan ibunya. Kain tenun yang dijahit oleh putri ikan sendiri saat Samosir masih bayi. Samosir berdiri tegak, lalu berkata ke arah danau, "Wahai ibu, wahai leluhur air, wahai para penjaga yang tak terlihat, hari ini aku menyegel warisanmu. Aku bukan lagi anak kecil, aku adalah penjaga. Biarlah sumpah ini menjadi jembatan, bukan jerat. Biarlah tanah ini hidup dalam damai, bukan takut. Jika kelak manusia kembali lupa, maka biarkan anak-anak bumi ini yang mengingatkan mereka." Begitu ia menyelesaikan kata-katanya, danau bergemuruh pelan, kabut turun dari langit tanpa angin. Batu Pangaribuan bersinar sekejap, lalu padam dalam cahaya tenang. Dan pada saat itu, roh putri ikan muncul dalam bayangan air, tersenyum, lalu menghilang perlahan bersama arus. Segel telah diselesaikan, warisan sudah diamankan, dan Samosir pun kembali ke pulau, memulai hidup sebagai guru, bukan hanya penjaga. Ia menikah, memiliki anak, dan mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Pulau itu berkembang menjadi pusat adat dan budaya, tapi tetap dalam lindungan tak kasat mata. Namun meskipun segel telah ditanam, legenda Danau Toba tidak akan pernah benar-benar berakhir. Karena selama air mengalir dan angin berbisik, kisah ini akan terus hidup. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Samosir menua dengan damai di pulau yang dulu menyelamatkannya. Ia bukan hanya dikenal sebagai pendiri, tetapi juga sebagai pelindung yang menyatukan dua dunia, manusia dan alam, darat dan air, kenyataan dan legenda. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Samosir berpesan pada anak dan cucunya. Jangan pernah lupakan air yang menghidupi kita. Jangan sombong atas tanah yang kau injak, karena bisa jadi ia berdiri di atas doa dan kutukan. Ia tersenyum saat matanya perlahan terpejam, meninggalkan dunia fana dengan hati yang damai. Kabarnya, saat ia wafat, danau kembali bergemuruh pelan, dan di kejauhan, pelangi muncul melengkung sempurna tepat di atas Pulau Samosir. Legenda tentang Danau Toba dan Pulau Samosir terus diwariskan. Setiap generasi menceritakannya kembali, dari mulut ke mulut, dari nyanyian hingga ukiran kayu, dari tarian adat hingga dongeng pengantar tidur. Tapi lebih dari sekadar cerita, legenda itu menjadi nilai. Tentang janji, kesetiaan, dan betapa bahayanya melupakan asal-usul. Kini, Danau Toba dikenal sebagai danau terbesar di Indonesia, dengan panorama luar biasa. Ribuan orang datang untuk menikmati keindahannya. Tak sedikit yang tak tahu cerita yang tersembunyi di balik birunya air. Tapi bagi mereka yang percaya dan tahu cara mendengarkan, jika kau duduk cukup lama di tepi danau, saat senja mulai turun dan kabut merayap perlahan, kau mungkin bisa mendengar bisikan air. Tentang seorang pemuda bernama Toba. Tentang seorang putri dari dunia ikan. Tentang anak bernama Samosir. Dan tentang janji yang ditukar dengan takdir. Karena Danau Toba bukan sekadar tempat, ia adalah kisah yang masih hidup.